Terakhir dari saya titip pesan aja kepada seluruh siswa dan siswi Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama agar berhati-hati hidup di akhir zaman, terutama nek jenengan pingin menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang nanti akan bermanfaat hidupnya. Yang pertama, kulo titip bakti kepada kedua orang tua. Yang pertama saya titip itu. Jenengan mau kuliah, jenengan mau sekolah, mau di pesantren, mau dimanapun, mondok berapa puluh tahun pun, apal kitab, apal Quran, apal hadis, apal semua ilmu, tapi kalau enggak bakti kepada orang tuanya, enggak menghormati kedua orang tuanya, ilmunya orang manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hormati gurumu. Ini karena sekarang ini sudah mulai banyak macam-macam. Ono murid kurang ajar karo gurune. Dikarenakan apa? Karena muridnya nyuwun sewu, kadang orang kaya, kadang muridnya anaknya orang yang terpandang, sehingga gurunya tidak dihormati. Percuma. Harta kita, pangkat kita, orang tua kita punya harta sebanyak apapun, pangkat orang tua setinggi apapun, kalau enggak menghormati orang tua dan gurunya, maka nanti kelak ketika kita sudah keluar dari sekolah itu, kita akan tahu akibatnya bahwa enggak ada manfaatnya ilmu kita, enggak ada barokahnya ilmu kita. Sebabnya apa? Enggak hormat kepada orang tuanya, enggak hormat kepada guru-gurunya. Oleh karenanya, jenengan nek tingali orang-orang yang sukses hidupnya sekarang ini, beliau semua diantaranya ketika beliau masih remaja, semuanya berkah ridho orang tuanya, ridho guru-gurunya, sehingga mereka sekarang menjadi orang-orang yang sukses semua. Kuncinya kata itu. Jenengan sekolah dimanapun, belajar dimanapun, tolong hormati kedua orang tuamu, minta ridho kedua orang tuamu. Ketika mau berangkat sekolah, cium tangan kedua orang tua kita, minta ridhonya setiap hari. Karena apa? Karena kebanyakan orang sekarang menggunakan akalnya, padahal berkah itu yang akan menjadikan kita hidupnya lebih manfaat di dunia dan di akhirat. Berkah, terutama berkah kedua orang tua. Ayo, jangan sampai ketika orang tua kita sudah meninggal kita baru gelo, kita baru menyesal ketika orang tua kita sudah nggak ada. Mumpung si ono wong tuane salah satu atau kedua-duanya alhamdulillah masih hidup, gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Al-Imam Hasan Al-Basri dulu seorang ulama, seorang alim, seorang guru yang besar. Ketika ibunya meninggal dunia, beliau menangis yang luar biasa, sehingga murid-muridnya bingung. Ya Syekh, wahai guru kami, wahai kiai kami, wahai ulama kami, jenengan niki pripun? Anda panutan saya, tapi ketika saya melihat ibumu meninggal, kenapa kamu menangis yang luar biasa seperti itu? Jawabannya Imam Hasan Al-Basri, ketahuilah saya menangis bukan karena saya ditinggal oleh ibu saya, tapi saya menangis kenapa? Ketika kemarin ibu saya masih hidup, kunci surga ada di rumah saya. Allah memberikan kunci surga kepada saya untuk saya langsung masuk ke dalam surga. Tapi hari ini kunci surga itu telah diambil oleh Allah. Sehingga mulai dari saat ini ketika ibu saya meninggal, saya harus berusaha lebih kuat lagi supaya apa? Supaya saya bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah. Artinya apa? Ibu jenengan nek sik urip itu kunci surga sudah ada di rumahmu. Yang baik sama ibunya, hormat sama ibunya. Jangan kau bikin sakit orang tuamu, karena begitu kau bikin sakit orang tuamu berarti kau bikin sakit Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali yang ada di Jawa Timur, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, wali kutub, rojone wali di zamannya. Semua wali berada di bawah beliau zaman beliau masih hidup. Ada orang datang kepada beliau minta air. Beb, nyuwun dongake kula. Ngopo? Ben urip kula seneng dunia akhirat, ben kula sukses. Beliau bertanya begini, seorang wali kutub, rojone wali bertanya, ibumu sik urip apa ora? Tasik beb, ibu saya masih hidup di rumah. Mulih, ojo njaluk donga karo aku, njaluk donga karo ibumu wae. Kenapa beb? Saya minta doa sama ibu saya. Ketahuilah wahai anak muda, doa ibumu lebih manjur ketimbang doanya 70 wali kutub yang hidup. Dengan sangat bayangkan, dongane wali kutub siji pun tembus langit. Seorang wali kalau doa ngangkat tangan itu pintu rahmatnya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan apa? Ketahuilah doa ibumu lebih mustajab, lebih cepat diterima oleh Allah ketimbang doanya 70 wali kutub yang hidup. Ibu, jangan meremehkan doa orang tua. Jangan banggakan hartamu, jangan banggakan pangkatmu terus rak ngregani ibuke.
Mentang-mentang ibunya cuma lulusan SD, kita sudah punya S1, terus ibu, wah sampean ngerti apa bu, sampean ke lulusan SD. Kulo sing kuliah, saya yang kerja. Ibu kita sing nguripi aku, sing bayar listrik aku. Lagi naudzubillah min dzalik. Sampean jenengan bisa bicara begitu. Anda sekarang bisa bicara begitu ketika Anda sudah dewasa. Ingat, dulu ketika kamu masih bayi, ketika kamu sakit, ketika kamu buang-buang air, ketika kamu kena mentabir, ketika kamu muntah-muntah, ibumu tengah malam nangis bermunajat kepada Allah. Nek perlu wong tua niku nyuwun, ya Allah, jangan kau sakitkan anak saya, kembalikan penyakit anak saya, kembalikan kepada saya aja. Nek perlu aku sing loro, anakku jo sampai loro. Begitu sudah dewasa, begitu sudah kuliah malah ngece ibuke. Sampeyan meneng wae ibu, sampeyan ke desa. Sampeyan tuh ora ngerti internet, sampeyan ki urip tahun piro? Aku sing modern, wis meneng wae. Lah iki alamat ilmune ora barokah wong-wong model ngene iki. Kalau kau ingin mendapatkan rezeki sebagaimana rezekinya raja, jadikan ibumu sebagai raja. Jadikan ayahmu sebagai raja, maka rezekimu seperti rezekinya para raja-raja. Tapi kalau kau menjadikan ibumu di rumahmu sebagai pembantumu, maka rezekimu ya kaya pembantu. Niki naudzubillah min dzalik, kadang wong-wong sakniki niki Masya Allah di sekolah ke bejane ibuke ngedol sawah, ngedol kebone supaya anaknya bisa kuliah. Begitu selesai kuliah, ibuke malah kon ngepel nang omahe. Ibuke malah kon masak nang omahe. Ibuke malah kon umbah-umbah nang omahe. Ini kewalik zaman ini. Kewalik zaman ini. Kalau kau ingin menjadi raja, kalau kau ingin mendapatkan berkah dari Allah, jadikan ibumu ratu di rumahmu, jadikan ayahmu raja di rumahmu, maka kau akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeten niku, ojo ngandalke ilmu tok, berkah. Ikuti sunnahnya Nabi, ikuti caranya Nabi, ikuti perintahnya Nabi, dan jauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat jenengan urip sakniki niki cuma nandur niki sedaya niki. Jenengan bakal meninggalkan dunia. Jenengan kalau tidak ditinggal oleh dunia, jenengan akan meninggalkan dunia. Pasti mati kita semuanya. Cari modal untuk menghadapi kematian. Bangun rumah kita di akhirat. Bangun tempat kita di akhirat. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita masuk surga, kita sudah punya tempat yang baik di akhirat. Dengan apa? Berbuat baik di dunia, berbakti kepada orang tua, sholat jangan ditinggal, puasa jangan ditinggal, keluarkan sedekah, berbuat yang baik kepada orang. Khairun nas anfa'ahum linnas. Manusia yang baik, manusia yang paling mulia adalah yang berguna buat manusia yang lain. Ayo berlomba-lomba berbuat yang baik, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jangan cari musuh, jangan cari masalah. Kita cari teman, kita cari saudara, kita cari solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia, untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Bikin negara kita ini semakin damai, bikin negara kita semakin makmur, bikin negara kita semakin berkah dengan cara apa? Yang tadi bermusuhan, berbaik-baikan. Yang tadi nggak tegur sapa, kita perbaiki hubungan silaturahmi kita dengan apa? Dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Ngeten niku, nggih. Kenapa saya selalu bicara seperti ini? Karena sekarang ini zamannya di media sosial banyak fitnah di mana-mana. Anak-anak muda sekarang lebih senang menonton media daripada sowan para yai, daripada sowan para ulama, daripada sowan para habaib. Sekarang lebih mantengin YouTube di rumah, mantengin TikTok di rumah, mantengin Instagram di rumah, ngajine karo YouTube. Ora gelem ngaji nang ngomong kiai. Kitab ya ora duwe, modale PDF kabeh. Oh, beda karo kiai-kiai zaman biyen, beda karo santri zaman biyen. Kalau dulu itu berkah, kitab bekasnya gurunya dipakai sama dia, bekasnya dipakai lagi oleh juniornya, dipakai oleh juniornya. Jadi kitab ini sudah berjalan dari kiai fulan ke kiai fulan ke kiai fulan. Ya berkah ilmune. Saiki ora usum tuku kitab nganggone PDF. PDF kabeh. Alah, ono HP bae ya. Ola musannif ke HP. Macam-macam sakniki. Orang sekarang sudah banyak yang enggak percaya sama barokah. Orang sekarang sudah enggak percaya dengan berkah. Kita cari berkah yang banyak selama kita hidup di dunia, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ngajari jenengan kalian kula ngalap barokah sing kathah. Mangkane dungane Nabi nek napa-napa niku Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Kenapa? Kita disuruh minta berkah yang banyak. Karena berkah itu enggak bisa dipandang oleh mata, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita bisa membahagiakan Nabi dan dibahagiakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin.